mama papa lagi belajar menjadi kadang kalau papa mamanya itu sama kakak hari itu laporan kadang lebih sering mama sih gimana ada masalah pendidikan sama orang tua dan memiliki respon selalu ada waktu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semuanya, kita mulai diskusi kita mengenai tahap-tahap dari dikti yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan. Mengenai yang pertama tahap fase empatis sudah kita laksanakan dengan wawancara peserta didik. Mungkin bisa dijelaskan kepada dia bagaimana hasil wawancaranya. Baiklah ibu semuanya, jadi berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan peserta didik, jadi diketahui bahwa peserta didik ada yang menyukai pembelajaran matematika, dan biasanya di kelas itu pembelajaran matematikanya menggunakan LKPD dan berdiskusi di kelompok dibimbing oleh guru yang mengajar di kelas. Nah, dari hasil wawancara ini juga diketahui bahwa di rumah juga peserta didik itu selalu dipantau oleh orang tuanya dalam tugas, dan orang tuanya juga selalu merespon dengan baik hasil dari pembelajaran ataupun kesulitan yang dirasakan oleh siswa di sekolah. Namun tadi ada juga diketahui dari hasil wawancara tersebut, peserta didik merasa terkadang mereka bosan ketika hanya melakukan LKPD. Katanya tadi istilahnya seperti ini. Gini loh Bu, kalau seandainya kita makan, walaupun yang kita makan itu enak, tapi kalau itu aja terus pasti bosan Ibu kan. Itu celutukannya tadi. Jadi terkadang kalau hanya menggunakan media saja, medianya LKPD saja, dan berdiskusi kelompok, peserta didik tersebut terkadang merasa jenuh dan bosan. Dan dia juga pernah bertanya, mungkin bertanya juga apakah peserta tersebut ada gitu kalau ada media-media lain, apakah mereka akan tertarik atau bagaimana. Terus dia bercerita dulu pernah awal-awal ibu di kelas memberikan media-media pembelajaran, dan dia itu tuh ada lebih dia suka seperti itu, ada seniman-seniman tidak hanya LKPD saja gitu. Mungkin itu yang didapat dari hasil wawancara dari peserta didik tadi, dan itu yang dirasakan peserta didik, rasa bosan dan butuh hal-hal lain yang dapat menjadi selingan tidak hanya LKPD dan diskusi kelompok saja. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwa peserta didik ini suka atau lebih ingin lagi media pembelajarannya yang lebih bervariasi atau interaktif ya. Oke, kita empatis kan sudah kita lihat bagaimana peserta didiknya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu adalah tahap define. Mana tahap define ini kita masih kita nantinya itu akan merumuskan satu desain lain, dimana berisi tentang mengenai permasalahan yang telah kita dapat dari fase empatis tadi. Dimana nanti saya akan memberikan satu slide masing-masing. Silakan ibu-ibu semua tulis di ide dari desain desain mengenai permasalahan yang telah kita dapat dari fase empatis tadi. Kita lanjutkan lagi setelah kita menempelkan
apa desain challenge yang akan kita lakukan. Mungkin dikemukakan juga pendapatnya masing-masing ibu mengenai desain challenge yang dipilih dan alasannya. Silakan Bu Mutia. Yang mana yang Bu Mutia pilih itu dari 5 desain challenge yang telah kita rumuskan. Baiklah, jadi menurut saya desain challenge yang lebih tepat itu bagian yang bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik agar peserta didik dapat termotivasi lagi dalam pembelajaran. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena tadi itu kan ada rasa kejenuhan bagi peserta didik dalam belajar KPD yang berkelompok secara terus-menerus. Jadi kalau ada media pembelajaran lain yang menarik, yang berbeda dari biasanya, tidak hanya KPD saja. Jadi menurut saya itu lebih tepat kita buatkan untuk peserta didik untuk biar sesuai dengan kebutuhan dan kesukaannya tadi. Oke, makasih. Ya berarti itu jadi rumusan desain challenge-nya bagian yang punya ya. Oke, mungkin Bu Mita gimana Bu Mita? Baik, kalau menurut saya berdasarkan permasalahan yang terjadi pada peserta didik tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Bu Mutia bahwasanya sepertinya emang cocok desain challenge ibu saya yang diambil, yaitu bagaimana kita menciptakan media pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik berdasarkan Makasih ya Bu. Ya, Bu Novan gimana Bu Novan? Oke, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada peserta didik, yaitu peserta didiknya meminta agar setiap pembelajaran itu melakukan inovasi atau membuat sebuah perubahan setiap pembelajaran. Artinya bukan hanya menonton setiap pertemuan itu menggunakan media pembelajaran, bukan hanya menggunakan PPT atau menggunakan KPD saja, juga mendukung media pembelajaran lainnya yang membuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi menurut saya yang cocok untuk media pembelajaran atau yang mendukung dari permasalahan yang diberikan itu cocoknya dari desain challenge yang diberikan. Oke. Karena sudah 3 yang memilih desain challenge C, berarti kita putuskan desain challenge kita itu adalah yang bagian C, yaitu tentang bagaimana jika kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik agar peserta didik dapat termotivasi dalam belajar. Oke. Baiklah, Ibu kita lanjutkan mengenai fase selanjutnya adalah fase ideat. Di mana fase ideat ini kita akan mengungkapkan ide media pembelajaran berdasarkan rumusan desain challenge yang telah kita pilih tadi, di mana rumusan desain challenge itu adalah bagaimana kita bisa membuat pembelajaran untuk TK itu menarik sehingga peserta didik itu termotivasi dalam pembelajaran. Oke, mungkin langsung aja kita kemukakan idenya, dimulai dari kita. Apa ide kita? Kalau menurut saya idenya itu adalah ranking 1. Oke. Ibu Nova, gimana Ibu Nova? Nah, kalau menurut saya sendiri idenya itu mengenai alat peraga. Oke. Ibu Mutia, gimana Ibu Mutia? Ya, kalau menurut saya itu pembelajaran di alam terbuka. Belajar di alam terbuka, iya. Oke. Kalau saya sendiri itu menggunakan media yang interaktif. Seperti menggunakan Kahoot, Quizzes gitu ya. Oke, mungkin dari Bu Pipi. Kalau dari saya itu alat peraga. Alat peraga. Oke, berarti alat peraga ini udah 2 orang ya. Oke. Mungkin kita langsung aja kita pungut suaranya. Nah, ide yang mana yang akan kita jadikan nanti ke media kita. Ranking 1.
usaha yang paling kecil atau nanti itu yang usaha paling besar itu tidak ada langsung. Kita dilihat di sini adalah alat. Baiklah ibu, ini itu dari fase diet. Kita akan lanjut ke fase selanjutnya. Tak ada lagi, tangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda semua, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai bilangan pecahan, gitu kan? Nah, banyak dari Ananda kemarin yang belum menguasai atau yang belum nilainya masih di bawah mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Ibu harapkan dari pembelajaran yang dilakukan nanti ada peningkatan dari anak-anak Ibu semua, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti dari media pembelajaran yang telah Ibu rancang bersama teman-teman Ibu. Ada yang ngerti Ananda semua? Nah, Ibu harapkan selama pembelajaran Ananda harus biasanya diskusi atau ada kerjasama dalam proses pembelajaran. Bagi yang bisa nanti Bu mau maju ke depan untuk melaksanakannya, silakan. Nanti kita demonstrasikan bagaimana cara penggunaannya. Ada ngerti Ananda semua? ikut vokal, silakan Nanti kalau ada menuju soalnya Ibu labor. kerjakan soalnya ya. Ananda ikut vokal, Apa yang pertama? silakan menuju labor. Dalam 2 menit sudah sampai di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kita ambil yang dasar dulu dalam penggunaannya. Nah, ini apa? Kita ambil contohnya pesawat ya. Oke, pesawat. Oke. Nah, tapi kita ambilnya pesawatnya ini belok ke kanan sama belok ke kiri. Ya. Dah, ke kanan sama ke kiri. Mana kanan Anda? Mana ke kanan? Bagi ini berarti ke kanan Anda ya. Oke, berarti kiri sama Ibu ya. Ke kanan. Kalau ke kiri kemana? Sini Bu. Di sini. Mana Ibu diri nih? Di situ ya Bu. Nah, di sini aja. Nanti dia berbelok ya. Nah, ini pesawat kita ya. Nah, lanjut. Kalau positif, berarti dia beloknya ke kanan. Berarti ke sini ya mukanya. Nah, kalau dia negatif, berarti dia belok ke mana? Ke kiri. Atau kita ambil yang lebih mudahnya itu kita ambil jalannya maju mundur aja ya. Kalau dia positif itu ambil kita kegiatannya apa? Maju. Kalau negatif berarti dia mundur. Nah, kita ambil yang mudah dulu. Bagi kemarin ada yang masih kurang. Kita ambil yang bilangan positif sama bilangan positif. Bilangan kemarin ada 2, ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Bilangan positif itu kita mulai dari angka 1. Kalau negatif kita mulai dari min 1. Nah, sekarang nampak nggak semuanya? Nah, bilang nggak nampak. Nah, di sini kita maju dulu. Sekarang kita ambil contohnya yang sederhana untuk materinya penjumlahan dan pengurangan. Yuk. Oke, 5 ditambah 4. Kalau kita pakai ini gimana? Bisa kita kan dalam soal susah ya? Nah, oke, kita ambil dulu.
9 kurang 5 24. 9 kurang 4. 4. Ya, 9 kurang 5. Oke. 4. Coba 9 kemana? Positif kan? Iya. Oke, maju. 9. Kemana dulu dia arahnya? Kemana maju 9 ya? Iya. Berarti sampai ke 9. Mana pesawat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah? Sudah. Kurang 5. Berarti dia mundur atau maju? Mundur. Manakah? 5. Itu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya berapa? 4. Kan yang berarti dia 4. Berarti jawabannya bisa. Siapa orang satu orang yang bisa? Bantuin. Nah, satu orang yang bisa. Ada satu laki-laki, satu perempuan. Nah, laki-laki Badrika, cobain dulu. Baik-baik. Nah. Oke. Nah, kita coba bisa lihat ya si Badrikanya ya. Nah, pegang nih pesawatnya. Woi. Nah, coba si Badrika 10 dikurang 7 yang biasa aja dulu. Coba kemana arahnya dulu? Nah, coba matikan si Badrika. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. 7. Kurang Kurang 7. Nah, Belok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. apa hasilnya berarti ya? 3 benar sih yang dilakukan oleh Badrika? Hasilnya adalah tuh 3. Siapa bisa yang pakai negatif lagi? Aku Bu. Negatif Bu. Tambah 3. Coba buktikan. Berapa? Tambah 3. Ada bilang 1, ada yang bilang negatif 1. Coba buktikan satu-satu. Siapa yang bisa perempuan? Ada yang mungkin. Wah, perempuan. Coba Beatrice. Hitungan tambah 3. Main apa kemana? 0. Ini dulu. Ya. Kan di situ kurangannya disuruh 4 tambah 3. Jadi kita sekarang ke net 4 dulu. Ini hasil kan kurang 3. Karena bisa positif atau negatif? Hasilnya positif. Maksudnya mana tanda angka positif atau 4 atau 3? 4 atau 3? 3. Hanya 4. Jadi kan jadi hasilnya negatif atau positif? Negatif. Jawabannya negatif. Berarti itu dikurang atau ditambah? Dikurang. Kurang atau ditambah? Angkat film apa juga? Kurang atau tambah? Gimana caranya? Karena punya bocah sampai setigo kan, jadi kurang. Ada ngapain? Berarti hasilnya semuanya dikurangkan. Ya. Jadi kurang berapa? 3. Jadi kita geser ya. 1, 2, 3. Berarti hasilnya semuanya tadi. Ya, kata temannya tadi. Ya, ulangi kan? Iya, apa tadi? Negatif 4 ditambah 3. Negatif tadi kemana? Kita bocor atau maju?